Alhamdulillah, Ibu dan Bapak, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat rahmat hidayahnya dan diberikan kesehatan dan juga kekuatan Ibu dan Bapak untuk kita mengikuti kegiatan yang penting dalam formasi birokrasi dan juga penggunaan zona integritas. Ibu dan Bapak yang kami hormati, kegiatan kita pada hari ini nanti akan diawali oleh Witno selaku Ketua Tim Zona Integritas Riset Ijen Dikti, dan nanti kita akan mendapatkan paparan dari narasumber kita Kemenpan RB. Kemudian nanti kita akan mencoba untuk mengeksersis menyusun peta proses bisnis dari level 0 sampai level N. Kenapa kita sebut level N? Karena nanti akan berjenjang sampai ke level terkecil. Jadi dari level 0 itu, dari tingkat universitas, nanti kita akan coba membuat mengalir ke tingkat fakultas. Ibu dan Bapak yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, kita akan dengarkan arahan resmi yang akan disampaikan oleh Bapak Suwitno, selaku Ketua Tim Zona Integritas dari Setijen. Bapak Suwitno, kami persilahkan. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Pak Ali dan juga seluruh ketua tim reformasi birokrasi universitas atau perguruan tinggi, dan juga ketua tim zona integritas fakultas dan juga para manajer di seluruh area yang hadir pada pagi ini Bapak Ibu semua, dan juga pegawai yang membidangi penataan tata laksana dari tim reformasi birokrasi dan juga dari tim zona integritas. Nah, Bapak Ibu semua kita ketahui bahwa penyusunan atau peta proses bisnis dari apa yang dilakukan di seluruh unit kerja kita ini adalah sangat berpengaruh terhadap proses layanan yang dilakukan juga di baik di fakultas maupun juga di universitas Bapak Ibu semua atau di unit kerja. Nah, sehingga pada hari ini sangatlah penting bagi kita melakukan workshop mengenai penyusunan peta proses bisnis yang berada di unit kerja Bapak Ibu semua. Nah, sehingga dengan kita melakukan atau penyusunan peta proses bisnis yang memang sebenarnya seharusnya juga kita selalu lakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang ada sehingga dari hari ke hari ini menjadi lebih baik dan sempurna sehingga akan mendapatkan hasil pelayanan yang diterima oleh masyarakat, terutama adalah dari dosen dan mahasiswa, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, namun juga Bapak Ibu sekalian, peta proses bisnis ini memang sangat bermanfaat terutama adalah bagi pelaksana atau penyelenggara dari layanan yang dilakukan. Jadi siapapun yang akan melakukan ini bisa langsung melihat dan langsung bisa mempelajari, bahkan juga bisa mengetahui kekurangan dari seluruh proses bisnis yang dilakukan sehingga nantinya dengan begitu maka layanan yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu menjadi jauh lebih baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami juga dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terutama dari tim reformasi birokrasi dari Dijen Pendidikan Tinggi berharap pada pertemuan hari ini ini akan mendapatkan dampak yang cukup baik bagi kinerja dan juga penyusunan peta proses bisnis. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian bisa mendengarkan dan juga bisa berdiskusi mengenai peta proses bisnis yang sudah dilakukan. Nah, sehingga dengan berdiskusi dan mendapatkan pencerahan dan arahan dari para narasumber yang baik dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi maupun juga dari Menpan RB, ini akan menjadikan peta proses bisnis jauh dari sempurna gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, kami atas nama pimpinan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan juga atas nama
tim reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan juga tim zona integritas Cendikti. Dengan ini ya kami nyatakan ya bahwa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya acara ini kita mulai ya, mungkin sambil menunggu dari tim Menpan RB hadir ya, mungkin bisa diisi terlebih dahulu mengenai apa yang akan disampaikan oleh tim reformasi birokrasi di Cendikti ya, sehingga apa yang kita harapkan ya sebagai outputnya untuk penyempurnaan ya penyusunan peta proses bisnis dari unit kerja kita semua ini bisa kita laksanakan dengan baik. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suyitno. Ibu dan Bapak mohon izin narasumber dari Kemenpan akan sedikit terlambat sambil menunggu kehadiran dari narasumber Kemenpan RB. Ibu dan Bapak mohon izin untuk kami membahas tentang kronologis mengapa kita harus menyusun peta proses bisnis. Ibu dan Bapak, kita akan lihat Perpres nomor 82 tahun 2019, Ibu dan Bapak, tentang kementerian kita. Mas Alex, tolong dibuka Perpres nomor 82 tahun 2019. Baik, Ibu dan Bapak, dalam Perpres nomor 82 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di dalam pasal 41 itu ada amanat, Ibu dan Bapak. Nah, ini ada amanat di Perpres nomor 82 tahun 2019 tentang kementerian kita, ada amanat bahwa kementerian harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan kementerian. Nah, turun dulu dikit lagi Mas Alex. Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan kementerian sebagai dimaksud dalam pasal 41 diatur dengan peraturan menteri. Nah, Ibu dan Bapak, amanat ini kemudian diturunkan kembali ke dalam OTK, Ibu dan Bapak. OTK di PTN. Mas Alex, tolong buka contoh, kita akan bahas OTK PTN milik, kita akan coba exercise miliknya UNS. Jadi Ibu dan Bapak nanti bisa lihat di OTK masing-masing, di bab tentang tata kerja. Typo masuk pasalnya. Nah, Ibu dan Bapak, ya turun lagi di pasal 151. Kita lihat. Nah, ini dia Ibu dan Bapak. Di OTK, jadi amanat dari Perpres nomor 82 tahun 2019 tentang kementerian, tentang Kemendikbud, itu kemudian diturunkan di OTK PTN Ibu dan Bapak. Nah, di sini kami ambil contoh Permendikbud nomor 73 tahun 2012 tentang OTK-nya Universitas 11 Maret. Di sini disebutkan bahwa, coba naik dikit lagi Mas Alex, kita lihat di babnya. Di sini kita bicara tentang tugas Ibu dan Bapak. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UNS dalam melaksanakan tugas wajib. Nah, mohon izin Bapak, ini ada kata wajib Ibu dan Bapak. Wajib, kita langsung turun ke tentang proses bisnis. Wajib menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan UNS. Jadi, penyusunan peta proses bisnis ini, Ibu dan Bapak, terlepas dari bahwa ini merupakan salah satu rencana aksi di reformasi birokrasi atau zona integritas, ini merupakan perintah dari Perpres dan juga perintah dari Permen dituangkan ke OTK kita, Ibu dan Bapak. Dengan demikian, ini memang sudah menjadi keharusan kita untuk menyusun peta bisnis proses. Nah, apa kemudian definisinya Ibu dan Bapak? Kalau kita lihat dari definisinya di sini adalah
kita akan menggambar tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi. Jadi sejatinya peta bisnis proses ini adalah suatu gambar, Ibu dan Bapak. Suatu gambar yang menjelaskan, mendeskripsikan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi. Jadi kita dalam menggambarnya ini, kita gambarnya antar unit organisasi dulu, Ibu dan Bapak. Antar biro satu dengan biro yang lain, antara biro dengan fakultas, antara UPT dan fakultas, dan sebagainya. Itu kita sebut lintas kerja antar unit organisasi, yaitu alur makro. Nah, kalau alur makro ini sudah kita selesai buat, maka kita akan membuatnya menjadi alur mikro. Nah, mohon izin Ibu dan Bapak, kita akan lihat tentang kerangkanya. Jadi di sini Ibu dan Bapak, kalau kita lihat dalam suatu proses bisnis, kerangka besarnya itu adalah kita akan membuat rumah besarnya dulu. Jadi di sini kita identifikasi dulu Ibu dan Bapak, apa pekerjaan besar yang ada di unit organisasi kita. Kita identifikasi dulu. Ini katakanlah rumah besar kita, perguruan tinggi, universitas atau institut. Kita punya berbagai macam tugas dan fungsinya. Karena kita bicara tentang pendidikan tinggi, maka kita bicara tentu saja layanan atau kegiatan di bidang tridharma perguruan pendidikan tinggi. Di situ ada pengajaran, ada penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, kita juga punya layanan atau kegiatan di bidang yang mendukung tridharma tersebut, seperti di bidang keuangan, di bidang kepegawaian, perencanaan, BMN, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kemudian Ibu dan Bapak, kita coba memperkecil, kita membreakdown. Katakanlah misalnya kita punya layanan akademik. Layanan akademik itu kan banyak fungsinya Ibu dan Bapak ya, ada breakdown-nya lagi. Ada layanan di bidang wisuda, ada di bidang penerimaan mahasiswa baru, dan sebagainya. Setelah kita identifikasi, untuk layanan penerimaan mahasiswa baru pun setelah kita identifikasi, itu masih ada sub-subnya lagi Ibu dan Bapak. Ada penerimaan baru SNPTN, SBMPTN, atau lewat jalur mandiri. Setelah kita identifikasi lagi Ibu dan Bapak, kemudian barulah kita muncul alur secara makro. Alur secara makro ini, Ibu dan Bapak, adalah alur untuk kepentingan stakeholder kita. Jadi kalau ada calon mahasiswa ingin kuliah di tempat kita, tentu yang akan kita jelaskan itu adalah alur makro yang menggambarkan hubungan kerja antar unit organisasinya. Di sini kita tidak perlu menjelaskan alur mikro yang merupakan internal atau pekerjaan dapur kita. Nah, kita jelaskan dulu alur makronya bagaimana. Setelah alur makro itu selesai, maka baru kemudian kita akan breakdown menjadi alur mikronya. Alur mikro yang ada di unit terkecil kita. Nah, di sini kita akan jelaskan siapa saja aktor yang terlibat. Nah, di sini nanti akan muncul ya berupa hasilnya adalah yang terkecilnya itu adalah berupa SOP. Jadi proses bisnis di sini Ibu dan Bapak itu akan menghasilkan anak-anak yaitu berupa SOP. Kalau alur SOP-nya itu makro, maka kita sebut SOP makro. Sedangkan alur yang secara kecil, yang terlibat aktornya adalah individu atau para pejabat, baik fungsional maupun struktural, maka itu adalah SOP mikro. Tapi kalau aktornya adalah unit kerja, maka itu kita sebut dengan SOP makro. Nah, di sini Ibu dan Bapak, proses bisnis di sini kalau kita lihat, ini sebenarnya sama dengan peta yang ada di smartphone kita, Ibu dan Bapak. Saya sering mengilustrasikan peta proses bisnis ini sama dengan peta konvensional yang ada di smartphone kita. Contohnya misalnya Google Map. Kita punya Google Map di smartphone kita. Pada saat kita membuka Google Map, yang akan kelihatan itu kan pasti besarannya dulu, benua-benuanya dulu. Benua kita breakdown, kita perkecil, kita zoom, akan kelihatan negara. Negara kalau kita zoom akan kelihatan kota. Kota akan kalau kita zoom kelihatan akan jalan-jalan besarnya. Zoom lagi akan kelihatan jalan-jalan kecilnya, bahkan gang-gang juga akan terlihat. Nah, peta proses bisnis yang ada di unit organisasi kita itu sama seperti itu Ibu dan Bapak. Jadi, yang akan terlihat pertama itu adalah pekerjaan besarnya kita. Pekerjaan besar kita akan kita zoom, kita perkecil, maka nanti akan muncul sub-sub proses, kita perkecil lagi, sampai akhirnya muncullah alur yang menjelaskan hubungan kerja tersebut. Nah, oleh karena itu, Ibu dan Bapak, kita samakan persepsi tentang definisi dari
peta proses bisnis. Nah, karena masih banyak yang sedikit ganggu Ibu dan Bapak tentang definisi bisnis. Ini masih banyak yang sedikit terganggu. Definisi bisnis di sini adalah yang melibatkan uang atau jual beli, transaksi. Nah, kalau dilihat dari definisi tentang bisnis, ini adalah terjemahan bebasnya bisa berupa kegiatan atau layanan. Jadi sejatinya peta proses bisnis di sini adalah bagaimana kita memetakan proses kegiatan atau layanan yang ada di unit organisasi kita, Ibu dan Bapak. Baik, sekarang kita akan coba mengexercise tentang bagaimana cara membuat proses bisnis. Oh, mohon maaf. Sekarang kita coba lihat dulu permenpannya, pedomannya tentang penyusunan peta proses bisnis. Permenpan RB nomor 19 tahun 2018. Ibu dan Bapak, semua rekaman di kegiatan ini, termasuk juga materi, termasuk juga hasil dari exercise kita, nanti akan kami upload di folder. Kami sudah memiliki folder yang bernama Library RB dan ZI. Dalam folder tersebut, Ibu dan Bapak, semua kegiatan dengan reformasi birokrasi dan zona integritas sudah kami upload. Jadi Ibu dan Bapak nanti kalau seandainya ada yang tertinggal di kegiatan-kegiatan sebelumnya, Ibu dan Bapak nanti bisa melihat kembali. Dan kegiatan ini juga nanti akan sangat bermanfaat untuk pelaksanaan pembangunan zona integritas, Ibu dan Bapak. Untuk 16 perguruan tinggi yang sudah dikunjungi oleh tim Inspektorat Jenderal, Ibu dan Bapak pasti sudah ditanya oleh tim Inspektorat Jenderal tentang peta proses bisnis dan juga SOP-nya. Nah, ini nanti akan menjadi dokumen yang telah akan sangat berguna dan bermanfaat untuk kita. Nah, peta proses bisnis ini sendiri pun Ibu dan Bapak akan sangat bermanfaat sekali untuk keperluan misalnya untuk akreditasi. Kami mendapatkan banyak sekali cerita dari teman-teman di perguruan tinggi yang mengatakan bahwa pada saat pelaksanaan akreditasi tinggal memaparkan peta proses bisnis, maka semuanya itu bisa dijabarkan dengan baik. Atau ada lagi nih cerita Ibu dan Bapak, ada teman dari perguruan tinggi yang cerita bahwa mereka dikunjungi oleh BPK. BPK tanya, mana alur pekerjaannya, mana SOP-nya. Nah, dengan hanya menunjukkan peta proses bisnis, maka pejabat tersebut bisa menjelaskan kepada BPK tentang temuan yang ada di universitas tersebut, dan dia bisa menjelaskan dengan baik. Kendala kita, Ibu dan Bapak, SOP kita itu tercerai-berai. SOP kita, kalau misalnya kita mau bicara tentang SOP kepegawaian, kita harus pergi dulu ke kepegawaian. Kalau SOP keuangan, kita tanya ke keuangan. Demikian juga untuk SOP penelitian, kita harus tanya dulu ke UPT penelitian dan sebagainya. Dengan adanya peta proses bisnis, maka semua SOP kita akan terkumpul dalam satu wadah. Dalam satu wadah, dengan demikian siapapun yang ingin mengetahui alur pekerjaan bisa klik, maka akan mudah melihat alurnya. Dan ini juga bermanfaat Ibu dan Bapak jika terjadi mutasi pegawai. Ada satu pegawai masuk dan dia tidak tahu bagaimana cara kerjanya, dengan hanya melihat alur pekerjaan, maka dia bisa tahu bagaimana cara mengerjakannya. Baik, Ibu dan Bapak, kita akan lihat permenpannya. Ibu dan Bapak yang kami hormati, ini adalah Permenpan RB nomor 19 tahun 2018 tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah. Nah, ini kami ingin cerita sedikit Ibu dan Bapak kronologis tentang penerbitan dari peta proses bisnis ini. Sebenarnya perintah untuk membuat peta proses bisnis itu sudah muncul di tahun 2015 di periode pertama Presiden Joko Widodo. Nah, pada saat itu semua kementerian diminta untuk menyusun peta proses bisnis. Seperti kita lihat tadi di Perpres tentang Kemendikbud. Nah, dulu kita waktu di Ristekdikti, di Perpres tentang Ristekdikti sudah muncul Ibu dan Bapak di tahun 2015 tentang perintah untuk menyusun peta proses bisnis. Nah, namun sayangnya di tahun 2015 belum ada peraturan atau pedoman tentang penyusunan peta proses bisnis ini. Jadi di tahun 2015 Kemenpan RB belum mengeluarkan pedomannya. Nah, pedomannya ini baru muncul di tahun 2018. Nah, pada saat dari 2015 sampai 2018 dalam rentang 3 tahun tersebut, kementerian kemudian menyusun
peta proses bisnis. Dari semua banyak kementerian itu akibatnya ada 2 metode tentang penyusunan peta proses bisnis. Nah, mari kita lihat 2 metode tersebut dalam menyusun peta proses bisnis. Nah, Ibu dan Bapak, ini di Permenpan, di paragraf terakhir, bisa kita lihat, demi memudahkan penggambaran peta proses bisnis, maka peta proses bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa level atau tingkatan. Ada level 0, level 1, level 2, dan selanjutnya. Ini kalau kita telusuri tersebut, Ibu dan Bapak, itu bisa sampai level terkecil, ada yang level 4 sampai level 5. Jadi sampai detail sekali, itu bisa kita gambarkan. Karena alur pekerjaan kita, Ibu dan Bapak, kalau kita buat akan menjelaskan detail sampai terlibat pelaksana yang aktornya itu adalah para individu, bukan hanya aktor berupa unit kerja. Itu metode yang pertama. Sedangkan metode yang kedua dengan menggunakan jenis gambar atau menggunakan flowchart. Nah, bagaimana kita di perguruan tinggi ini, Bu dan Bapak? Kita menggunakan sistem yang pertama, yaitu menggunakan leveling. Nah, seperti kita lihat, leveling, contohnya seperti ada di bawah ini. Selamat pagi, Bapak Lukman. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah. Ini mohon izin, Pak Lukman, tadi sambil menunggu waktu, kami sedikit diskusi tentang Permenpan RB ini, Bapak. Iya, silakan, Pak Ali. Baik, Ibu dan Bapak, Alhamdulillah, ini Bapak Lukman, narasumber kita dari Kemenpan RB telah hadir. Kita akan menyimak paparan juga arahan beliau tentang penyusunan peta proses bisnis. Mohon izin Pak Lukman, dalam kesempatan ini para peserta adalah formasi birokrasi dan juga tim zona integritas dari perguruan tinggi, Pak. Nah, di Dikti ini saat ini sekarang menangani 75 perguruan tinggi akademik dan alhamdulillah semuanya sudah hadir. Ini peserta banyak sekali, Pak. Ada 333 peserta. Nah, peserta yang kami undang ini adalah khususnya yang membidangi area tata laksana, Pak. Seperti kita ketahui bahwa peta proses bisnis dan juga SOP ini merupakan rencana dari area tata laksana baik RB maupun ZI. Pak Lukman, kami mohon arahan dan juga pencerahan Bapak tentang peta proses bisnis. Kepada Bapak Lukman, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Ali, kemudian Bapak Ibu semua perwakilan dari perguruan tinggi negeri yang ada di bawah Kemendikbudristek. Yang pertama-tama mohon maaf nih kami agak terlambat karena memang tadi kami dipanggil oleh pimpinan karena harus menyiapkan bahan untuk Pak Menteri, pertemuan Pak Menteri. Kemudian yang kedua, pada kesempatan kali ini saya Lukman dan Mbak Nova memang mendapat penugasan dari pimpinan dari Bu Deputi dan Bu Asdep untuk hadir membantu penyusunan SOP di lingkungan Ditjen Dikti Kemendikbudristek khususnya di PTN. Memang minggu lalu kami juga sempat hadir di dalam penyusunan probis khusus untuk LL Dikti. Jadi ternyata kami juga mendapat informasi bahwa penyusunan probis ini merupakan salah satu bentuk dari pembangunan zona integritas yang saat ini sedang dicanangkan oleh Ditjen Dikti ya. Memang kalau kita lihat berdasarkan Permenpan nomor 54 atau 52 tentang pedoman pembangunan zona integritas, di dalamnya itu ada area penataan tata laksana sebagai salah satu metode pengungkit atau leverage ya. Ada persentase penataan tata laksana tersebut.
Nah, di dalam tata laksana tersebut sebenarnya terbagi menjadi 3, SOP dan Probis. Nah, terkait dengan SOP atau SOP utama, mungkin nanti Bapak Ibu bisa melakukan review terhadap SOP berdasarkan Permenpan nomor 35 tahun 2012. Sedangkan untuk Probis memang saat ini masih atau sedang disusun ya oleh teman-teman khususnya di lingkungan PTN. Jadi untuk proses bisnis ini sendiri, dasar hukum aturannya memang berdasarkan Permenpan nomor 19 tahun 2018 mengenai penyusunan proses bisnis di lingkungan instansi pemerintah. Jadi mohon izin Pak Ali untuk share screen, nanti Mbak Nova yang akan membantu untuk share screen-nya. Jadi secara aturan memang terdapat beberapa peraturan perundang-undangan pelaksanaan proses bisnis khususnya di kementerian. Yang pertama ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kemudian ada di Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Nah, mungkin ini ada peraturan presiden yang terbaru ya, karena saat ini kan RPJMN tahun 2020-2024. Kemudian ada juga di dalam Perpres nomor 68 tahun 2019 tentang organisasi Kementerian Negara, di mana di dalam salah satu mandatnya itu mewajibkan seluruh kementerian untuk melakukan penyusunan peta proses bisnis. Nah, terkait dengan peraturan teknis dari penyusunan peta proses bisnis ini, kami sudah menetapkan terkait dengan Permenpan RB nomor 19 tahun 2018 tentang penyusunan peta proses bisnis. Nah, di dalam Permenpan ini merupakan atau juga sebagai pedoman bagi kementerian lembaga ataupun pemerintah daerah untuk membangun maupun menyusun proses bisnis pada masing-masing instansi pemerintah. Secara terminologi memang berdasarkan Permenpan nomor 19 ini, peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah. Nah, yang dimaksud dengan proses itu merupakan tahapan yang mengubah input menjadi output. Nah, kalau Bapak Ibu sudah membaca di dalam Permenpan nomor 19 ini, ada tahapan yang dinamakan SIPOK ya, dari mulai supplier, input, proses, output, sampai dengan customer. Kalau supplier ini terkait dengan unit organisasinya, kemudian input terkait sumber daya yang dihasilkan dalam proses input. Nah, proses ini merupakan core dari peta proses bisnis. Nanti mungkin di slide selanjutnya akan kami coba jelaskan terkait dengan apa saja proses yang ada di dalam peta proses bisnis. Kemudian ada output-nya, ini sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses. Dan yang terakhir customer. Customer ini unit organisasi yang mendapatkan output. Kemudian slide berikutnya. Jadi di dalam peta proses bisnis instansi pemerintah ini diawali dari adanya visi, misi, dan tujuan. Jadi kalau terkait PTN sendiri kan secara peraturan perundang-undangan ini sudah ada sudah ditetapkan dua dasar hukum. Yang pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan yang berikutnya PP Nomor 4 Tahun 2014. Selain itu juga sebenarnya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tapi itu merupakan payung hukum bagi sistem pendidikan nasional ya. Jadi di dalam proses bisnis itu memang diawali dari visi misi tujuan, kemudian tugas fungsi yang dimandatkan, kemudian proses bisnis. Nah, proses bisnis ini nanti diturunkan menjadi subproses. Jadi nanti
di dalam menyusun proses bisnis, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi misi dan tujuan. Setelah itu mengidentifikasi fungsi berdasarkan analisis dokumen pendukung dan analisis visi misi serta tujuan, serta fungsi tersebut diidentifikasi selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa proses bisnis. Nah, kalau proses bisnis itu ada levelnya dari mulai level 0 sampai level N. Kenapa kami sebutkan level N? Karena nanti N itu bisa sampai digit yang paling besar ya. Kalau level 0 itu biasanya terkait dengan proses bisnis kementerian atau LPNK secara utuh. Nah, di manakah posisi SOP? Jadi SOP itu nanti level terendah dari proses bisnis. Ketika nanti Bapak Ibu tidak bisa atau mengidentifikasikan kegiatannya dalam bentuk yang paling rinci, maka itulah yang dinamakan SOP. Nah, ini terkait dengan definisi maksud dan tujuan baik proses bisnis maupun SOP. Kalau proses bisnis itu secara umum bagaimana aktivitas kerja terstruktur yang menghasilkan keluaran dengan kebutuhan pengguna. Sedangkan kalau SOP, aktivitas kerja yang digambarkan secara rinci. Jadi memang SOP itu aktivitas kerja yang sangat rinci. Ketika nanti Bapak Ibu menyusun atau mengidentifikasi proses bisnis sampai kegiatan yang paling rinci, nah itulah yang dinamakan SOP. Kemudian ada 5 maksud dan tujuan dari baik dari proses bisnis maupun SOP, dari mulai agar tugas fungsi secara efektif efisien, kemudian bagaimana mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal, memiliki aset pengetahuan, kemudian mudah melihat potensi masalah dan potensi perbaikan. Jadi dengan adanya proses bisnis maupun SOP, Bapak Ibu bisa memetakan atau melihat, mereview apakah ada potensi masalah di kemudian hari, kemudian bagaimana perbaikannya, dan yang terakhir, maksud dan tujuannya standarisasi pelaksanaan tugas fungsi atau pelaksanaan pekerjaan. Jadi dengan adanya proses bisnis maupun SOP, terdapat standarisasi cara kerja yang dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah, sehingga penyelenggaraan pemerintahannya tentu akan berjalan secara efektif dan efisien, dan terdapat peningkatan kinerja sesuai yang diharapkan. Berikutnya terkait efektivitas organisasi, di sini ada 2 warna ya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Yang pertama itu warna hijau dan yang kedua warna merah. Yang warna hijau ini yang kami kategorikan organisasi yang efektif dan efisien. Jadi artinya dari mulai mandat itu sudah ada, kemudian kita mendesain organisasinya, kemudian kita mendesain membangun proses bisnisnya, baru membentuk struktur sampai dengan terakhir spesifikasi jabatan. Nah, yang organisasi yang ada saat ini, beberapa pengalaman kami itu justru dari mulai mandat tiba-tiba langsung ke struktur. Kemudian dari struktur langsung ke uraian jabatan. Nah, ada lompatan proses yang tidak dilakukan oleh kementerian atau lembaga tersebut. Sehingga nanti justru akan membingungkan kementerian lembaga tersebut dalam mencapai tujuan organisasinya. Nah, letak proses bisnis ini menjadi hal yang fundamental di dalam menyusun struktur, karena tanpa adanya proses bisnis, maka nanti apa tahapan atau alur kerjanya untuk kemudian diwadahi dalam suatu struktur ini kan menjadi nggak jelas. Maka dari itu, setiap usulan penataan organisasi, itu kami selalu meminta proses bisnisnya seperti apa nih, alur kerjanya seperti apa, sehingga nanti memudahkan juga kementerian lembaga dalam menyusun dokumen-dokumen lainnya terkait dengan efektivitas dari suatu organisasi. Selanjutnya,
Nah, terkait proses tadi di paparan awal kami sudah sampaikan, jadi memang ada tahapan yang namanya SIPOK ya, dari mulai supplier, input, proses, output sampai dengan customer. Nah, di dalam proses sendiri sebenarnya ada 3 ya, dari mulai manajemen proses, itu biasanya terkait dengan perumusan kebijakan, penyusunan SPK, sampai dengan perencanaan program kegiatan ataupun anggarannya. Kemudian ada main proses, itu terkait dengan proses intinya, bagaimana pelaksanaan kebijakan, BIMTEK, supervisi, sampai dengan penyelenggaraan layanan publik. Dan yang terakhir, supporting proses. Ini biasanya terkait dengan unsur-unsur supporting atau yang ada di dalam kesekretariatan. Misalkan kalau kita lihat berdasarkan Perpres 82 kan unsur kesekretariatan Kemendikbud itu ada di Sekjen ya. Maka dari itu biasanya unsur di dalam supporting proses ini yang terkait dengan misalkan SDM, BMN, keuangan, ataupun IT, hukum, dan humas. Nah, selanjutnya di dalam Permenpan nomor 19 itu memang terdapat 3 proses di dalam proses bisnis. Jadi yang pertama itu proses inti, ini merupakan proses utama, apa-apa saja atau kriteria apa saja yang termasuk di dalam proses inti itu. Yang pertama berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan eksternal dan internalisasi pemerintah. Yang kedua berpengaruh langsung terhadap keberhasilan mencapai visi misi strategi, dan yang terakhir memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, mungkin kalau di lingkungan PTN ini, Bapak Ibu mungkin bisa melakukan identifikasi dan membedah apa-apa saja yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, bisa melakukan identifikasi dan membedah terkait dengan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Karena memang fokus dari PTN kan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi ya, baik dari mulai penelitian, kemudian pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini bisa menjadi suatu pijakan awal di dalam Bapak Ibu menyusun proses bisnis di lingkungan PTN. Kemudian yang proses kedua itu terkait dengan proses pendukung dan manajemen. Jadi proses pendukung itu proses mengelola operasi dan manajemen dari suatu sistem dan memastikan proses intinya berjalan baik. Jadi kriterianya ini memenuhi kebutuhan pengguna internal, dan yang kedua memberikan dukungan atas aktivitas terhadap proses inti. Dan yang terakhir proses lainnya. Proses lainnya adalah proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti, namun menghasilkan nilai bagi pemangku kepentingan eksternal. Memang berdasarkan pengalaman kami di dalam menyusun proses bisnis ini biasanya cuma ada 2 ya, proses inti maupun proses pendukung dan manajemen. Tapi ketika nanti Bapak Ibu menginventarisasi dan mengidentifikasi ada proses lainnya yang terkait dengan ada proses yang tidak memiliki kaitan dengan proses ini tapi menghasilkan nilai tambah atau nilai manfaat, maka bisa dimasukkan ke dalam proses lainnya. Nah, ini diagram atau gambaran peta proses di dalam ketatalaksanaan. Jadi kalau proses bisnis maupun proses bisnis ini adanya peta yang menggambarkan hubungan proses dengan proses. Nah, kalau peta lintas fungsi atau cross functional map, ini peta yang menggambarkan antara pelaku dengan aktivitas. Nah, yang terakhir relationship map, jadi peta yang menggambarkan hubungan antara pelaku dengan proses. Selanjutnya, dan di dalam kerangka proses bisnis ini terdapat 3 tahapan dari mulai proses bisnisnya, kemudian subproses,
sampai dengan peta lintas fungsi, dan yang terakhir SOP, di mana SOP itu langkah yang paling detail untuk menentukan suatu aktivitas. Selanjutnya, nah berdasarkan Permenpan 19 juga ada 5 tahapan di dalam menyusun peta proses bisnis. Dari mulai tahap persiapan dan perencanaan, kemudian tahap pengembangan, kemudian tahap penerapan atau implementasi, dan yang terakhir tahapan Monef. Jadi secara detail dan lengkap mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat di Permenpan tersebut. Jadi kalau intinya itu tahap persiapan dimulai dari adanya pembentukan anggota tim, kemudian mengidentifikasi proses dan penetapan ruang lingkup yang akan dilakukan di dalam penyusunan petanya seperti apa, dan perencanaannya dan penyusunan jadwalnya seperti apa. Kemudian tahap pengembangan itu mengidentifikasi lingkup organisasi, fungsinya seperti apa, kemudian fungsi dijabarkan, kemudian menyusun peta proses bisnis dari yang paling besar sampai dengan level yang paling kecil. Maksudnya ini paling besar dari yang makronya baru sampai ke mikronya. Kemudian tahap penerapan itu dari mulai pengesahan dokumen, pendistribusian, sampai dengan penyimpanannya, perubahan dokumennya. Nah, setelah ini semua dilakukan, maka ditetapkannya peta proses bisnis tersebut, baru dilakukan monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, nah, ada 2 jenis permodelan proses bisnis. Yang pertama ini format diagram alir atau flowchart. Yang kedua BPMN atau Business Process Modeling Annotation. Jadi berdasarkan informasi juga dari Pak Ali, memang kalau di lingkungan Dikti ini sudah menggunakan aplikasi BPMN ya, sehingga dalam menyusun proses bisnisnya agak lebih mudah dibandingkan dengan yang menggunakan flowchart. Karena kalau aplikasi terkait BPMN kan hanya tinggal menginput ya, kalau diagram alir kan selain menggambar juga menuliskan juga. Next. Nah, ini ada jenis peta proses bisnis. Dari mulai kalau gambar peta atau flowchart itu peta proses bisnis, peta subproses, turun lagi peta relasi, kemudian cascading peta lintas fungsi sampai dengan terakhir SOP. Sedangkan kalau BPMN itu level 0, level 1 sampai dengan nanti level selanjutnya yang paling terkecil, dan baru paling akhir itu SOP. Nah, ini terkait konsep permodelan BPMN. Jadi di dalam visi misi, kemudian yang diturunkan menjadi tugas fungsi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa identifikasi fungsi-fungsi dari PTN-nya seperti apa. Kemudian nanti di cascading lagi menjadi proses bisnis level 1, kemudian level 2, level 3, dan seterusnya. Jadi secara umum penggambaran permodelannya ini seperti ini. Jadi antara proses bisnis level 1 sampai dengan level 3 ini harus terus saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Sama mungkin kalau dianalogikan sama dengan ilmu taksonomi ya. Jadi ada genusnya, kemudian spesiesnya, sampai dengan yang paling paling kecilnya seperti apa. Itu harus dalam satu rangkaian kegiatan. Nah, yang Bapak Ibu perlu lakukan di dalam menyusun peta proses bisnis, yang pertama tadi mengidentifikasi mandat, visi misi, tujuan, dan sasaran. Sasaran ini juga bisa dilihat di dalam Renstra ataupun RPJMN, tapi memang yang paling penting nanti Bapak Ibu mengidentifikasi mandat, membedah mandatnya, mandat PTN ini seperti apa di dalam Undang-Undang 12, di dalam PP 4, kemudian bagaimana penyelenggaraan Tridharma perguruan tingginya, ini juga bisa dibedah dari mulai penelitian, pengabdian kepada masyarakatnya seperti apa, ini juga bisa menjadi
salah satu dasar atau salah satu kegiatan awal di dalam menyusun peta proses bisnis di lingkungan PTN. Dan sebenarnya kan kalau kita lihat, kalau berdasarkan undang-undang maupun PP 4, eh, perguruan tinggi kan sama-sama menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi ya. Yang membedakan ini kan hanya bentuknya. Karena bentuknya kan ada yang bentuknya universitas, kemudian ada bentuknya institut, kemudian ada yang bentuknya politeknik, sekolah tinggi dan akademi komunitas. Nah, mungkin nanti sebenarnya bisa bisa apa namanya, mungkin bisa diambil contoh misal salah satu universitas, kemudian dari contoh tersebut mungkin bisa digunakan oleh universitas lainnya. Begitu juga institut. Institut bisa disusun satu proses bisnis, kemudian nanti bisa digunakan untuk institut lainnya. Begitu pula dengan politeknik maupun sekolah tinggi, karena sebenarnya kan secara tugas fungsi kemudian mandatnya ini kan sebenarnya sama ya, bagaimana mengembangkan tridharma perguruan tinggi sehingga lebih optimal. Nah, yang kedua, ini Bapak Ibu perlu menentukan atau perlu berdiskusi bagaimana apa saja proses utamanya, kemudian proses manajemen pendukung dan pendukungnya, dan proses lainnya bila ada. Tapi kalau memang hanya ada 2 proses, ya tidak apa-apa, hanya proses utama dan proses manajemen dan pendukung. Kemudian langkah berikutnya membreakdown masing-masing proses menjadi subproses, kemudian subproses level selanjutnya. Tadi yang sudah kami jelaskan, jadi memang di breakdown dari mulai yang terbesar sampai yang terkecil, dari mulai misalkan genus, spesies sampai yang terakhir. Yang terakhir, langkah berikutnya mulai melakukan penyusunan peta proses bisnisnya. Nah, sebenarnya kalau di lingkungan Kemendikbud dulunya memang sudah menyusun peta proses bisnis level 0-nya. Tetapi memang pada waktu itu karena Dikti ini masih menjadi bagian dari Kementerian Ristek ya. Jadi proses bisnis Dikti belum dimasukkan ke dalam peta proses bisnis level 0-nya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dengan adanya perubahan nomenklatur dari yang dulunya Kementerian Dikbud menjadi Kemendikbudristek, dan Dikti serta fungsi Dikti dan urusan pemerintahan Ristek ini masuk menjadi bagian dari Kemendikbudristek, tentu nanti akan ada perubahan dari peta proses bisnis Kemendikbudristek ini level 0. Nah, nanti juga kami akan coba sampaikan kepada Biro Wartalanya Kemendikbudristek untuk nanti agar menyempurnakan peta proses bisnis Kemendikbud, karena ada perubahan mandat ya, dan beberapa beberapa bidang yang perlu masuk di dalam peta proses bisnis Kemendikbudristek yang baru, karena memang kalau kami selalu mengacu ketika mandatnya tidak terdapat perubahan yang signifikan, maka peta proses bisnis yang digunakan atau yang sudah ditetapkan oleh kementerian lembaga ini masih bisa digunakan. Tetapi ketika ada perubahan mandat, kemudian khususnya mandat, maka perlu disempurnakan peta proses bisnis KL yang baru. Nah, ini kan ada perubahan ya, dari mulai dulunya Kemendikbud menjadi Kemendikbudristek, ada penambahan urusan pemerintahan, ada penambahan fungsi. Tentu untuk mengakomodir hal tersebut, maka nanti kami akan menyampaikan kepada Biro Wartalanya untuk
direview lagi terhadap peta proses bisnis yang ada di lingkungan Kemendikbudristek. Ya, mungkin secara umum gambaran mengenai penyusunan peta proses bisnis di lingkungan instansi pemerintah seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin kita bisa lebih banyak untuk berdiskusi terkait dengan penyusunan SOP. Tapi memang kami juga kurang begitu paham ya, apakah memang yang diminta di dalam pembangunan zona integritas itu proses bisnis masing-masing PTN, ataukah sebenarnya peta lintas fungsi dari masing-masing PTN. Tapi kalau seandainya yang diminta eh, tim pembangunan zona integritas itu peta lintas fungsi, nah sedangkan peta proses bisnis level 0 dan level 1 dari Kemendikbudristek ini juga belum ditetapkan yang baru ya. Jadi akan membingungkan juga karena kalau misalkan masing-masing UPT atau PTN itu menyusun peta proses bisnis level 0 itu juga sebenarnya kan nggak relevan karena sebenarnya peta proses bisnis level 0 itu adanya di kementerian yang menggambarkan secara utuh mandat maupun visi-visi yang menjadi bagian lingkup tugasnya. Mungkin dari kami itu Pak Ali mungkin bisa lebih banyak tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Lukman. Baik Ibu dan Bapak, kita akan berdiskusi. Ini kita mendapatkan kehormatan ini Pak Lukman di sela-sela kesibukan beliau telah berkenan hadir untuk kita berdiskusi tentang penyusunan peta proses bisnis ini. Ini sekarang sedang menjadi hal yang hangat ini Ibu dan Bapak. Seperti tadi Pak Lukman sampaikan, Presiden sudah meminta semua kementerian untuk wajib menyusun peta proses bisnis. Dan di kementerian kita, ini sudah amanat tersebut sudah diturunkan ke OTK kita. Baik, jika Ibu dan Bapak ada pertanyaan, silahkan nyalakan videonya, kita langsung berdiskusi, langsung di-unmute, Ibu Bapak bisa langsung bertanya kepada Pak Lukman. Kami persilakan. Boleh tanya? Oh siap, silakan Bapak. Ya, boleh. Saya. Siap, silakan. Ya, silakan. Untuk pembuatan SK surat keputusan peta bisnis. Mohon izin dengan Bapak, kameranya belum kelihatan ini. Ya, sorry, karena saya lagi ada di dokter. Oh begitu. Boleh baik. nggak pakai kamera? Minta izin ya, Pak Fabian. Bapak siapa ini Pak? Oh Pak Fabian. Dari Unsrat. Oke, siap Pak Fabian. Kita sudah punya, walaupun masih perlu revisi besar-besaran. Untuk penentuan SK, apakah SK cuma bisa cuma SK dari rektor untuk setelah jadi peta bisnis, atau dekan juga kan di lingkungan Unsrat kan di lingkungan rektorat sendiri, di lingkungan fakultas kan beda. Apa itu bikin satu SK atau bisa beda-beda SK-nya nanti? Baik. Pak Lukman, izin saya menjawab Pak ya, ini karena teknis yang ada di internal perguruan tinggi. Jadi Ibu dan Bapak, untuk peta proses bisnis yang akan kita buat itulah untuk satu perguruan tinggi, untuk universitas maupun institut. Dan itu akan ditetapkan melalui SK Rektor, Ibu dan Bapak. Nah, tadi Pak Lukman sampaikan, peta proses bisnis ini melahirkan SOP. Nah, SOP itu nanti bisa ditetapkan melalui SK Dekan, Ibu dan Bapak. Jadi nanti Pak Fabian, jadi di masing-masing masing-masing fakultas nanti dekan nanti bisa menetapkan SOP-nya. Karena SOP itu merupakan anak dari peta proses bisnis. Tapi kalau untuk peta proses bisnis ini karena keseluruhan satu perguruan tinggi, satu universitas, satu institut, maka itu ditetapkan melalui SK Rektor, Pak Fabian. Ya, aman. Paham, Pak. Baik. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama Pak Fabian. Terima kasih Pak. Silakan Ibu dan Bapak, pertanyaan lain. Mohon izin Pak Ali. Silakan. Dengan Ibu Pak Ali mau nanya. Ibu Lina. Ibu Lina. Oh iya baik. Iya. Silakan Ibu. Iya, mohon izin mau tanya Lina dari UPN Jogja. Ini terkait dengan peta proses bisnis. Kita sudah membuat tapi kan belum selesai. Tetapi ada eselon 3 dan eselon 4 yang dihapus.
apakah kita akan menggunakan jabatan fungsional yang sekarang atau kita tetap lanjutkan seperti yang dulu? Mungkin itu dulu, Pak Ali. Terima kasih. Ibu Lina, ini kegalauan satu nasional ini, Ibu. Banyak teman-teman PTN yang curhat ini, Bu. Ini gimana? Iya, ini sudah sudah dibuat tapi jadi mandek lagi. Bingung Iya, kita mau Ibu. pakai yang mana gitu. Iya, siap Ibu. Pak Lukman, mohon izin Pak Lukman bisa memberikan pencerahan kepada kami ini, Pak. Jadi peta pros bisnis itu sebenarnya sudah mulai kita susun dari tahun 2017-2018 sebenarnya sudah mulai kita susun, Bapak. 2018-19 sudah mulai kita susun. Saat itu kan kita masih pakai eselonisasi nih, Pak ya. Ya. Nah, ini sekarang eselonisasi sudah dihapus, sekarang ada jabatan fungsional. Mohon arahan Pak Lukman. Ya, baik, terima kasih Pak Ali menanggapi pertanyaan dari Ibu Lina. Sebenarnya di dalam menyusun proses bisnis ini tidak melihat dari jabatan yang struktural yang ada, Bu. Makanya tadi kami sampaikan bahwa yang utama di dalam menyusun peta proses bisnis itu adalah mandatnya seperti apa dan visi misi strateginya seperti apa. Jadi mohon nanti Bapak Ibu agar mengesampingkan jabatan struktural yang ada. Karena ketika nanti Bapak Ibu memasukkan seluruh jabatan struktural dan pengalaman kami juga, jadi ada juga kementerian lembaga yang takut nih ketika nanti jabatan atau unit organisasi eselonnya tidak masuk ke dalam proses bisnis atau proses inti dari KL tersebut, maka dianggapnya itu akan menghilangkan unit organisasi tersebut. Padahal tidak seperti itu, karena yang kami inginkan di dalam menyusun peta proses bisnis itu intinya mandatnya itu seperti apa, bukan bukan terkait dengan jabatan-jabatan yang ada, maka dimasukkan semuanya ke dalam proses bisnis. Dan tadi juga di dalam paparan kami kan sebenarnya proses di dalam menyusun suatu struktur organisasi, maka yang diperlukan adalah salah satu yang diperlukan adalah proses bisnis. Nah, kan dari situ kami bisa melihat apakah memang dengan adanya proses bisnis itu struktur organisasinya itu memang bisa untuk di attach atau fungsinya bisa dijadikan satu atau memang terpisah, karena secara filosofis kan organisasi itu kan merupakan tools ya. Tools struktur organisasi itu kan merupakan suatu tools ya. Tools di dalam menyusun tujuan atau mencapai tujuan organisasi. Jadi mohon nanti Bapak Ibu bisa mengenyampingkan dulu terkait dengan jabatan struktural untuk dimasukkan ke dalam penyusunan peta proses bisnis. Karena kan penyederhanaan birokrasi di lingkungan PTN khususnya struktur organisasinya kan masih berproses di tempat kami, dan sebenarnya belum semuanya melakukan penyederhanaan ya. Terakhir itu kalau tidak salah ada usulan 3 PTN ya yang melakukan penyederhanaan birokrasi, UNP, terus ada 2 lagi saya lupa. Nah, kalau nanti kalau nanti proses bisnisnya mengacu kepada jabatan struktural tersebut, maka tentu akan berubah terus kan setiap ada usulan penataan. Maka yang sebenarnya kan proses bisnis itu berubahnya ketika ada perubahan mandat. Selama mandatnya tetap ada, ya proses bisnis yang saat ini ditetapkan atau yang saat ini ada itu masih bisa digunakan. Mungkin itu sih Ibu Lina tanggapan dari kami. Iya, baik Pak. Matur nuwun. Ibu Lina, Ibu dan Bapak, pertanyaan Bu Lina ini bagus sekali. Kami mohon izin untuk menjelaskan apa yang kami di Dikti sudah lakukan. Ibu dan Bapak, ada kabar gembiranya. Kalau di LKEZI, itu memang tidak ada pertanyaan tentang kaitan peta proses bisnis dengan penyederhanaan organisasi, khususnya dengan eselonisasi ini, Ibu dan Bapak. Itu kabar gembiranya. Nah, kalau di RB, itu ada pertanyaannya, Ibu dan Bapak.
Nah, kabar gembiranya lagi, kalau di perguruan tinggi, RB itu tidak dinilai. Yang dinilai di RB itu adalah di tingkat kementerian. Seperti kita ketahui bahwa hasil hasil dari penilaian RB itu adalah berupa indeks, sedangkan hasil dari penilaian ZI itu adalah berupa predikat. Nah, kalau kita lihat penilaian RB itu dilakukan di tingkat kementerian. Kalau di ZI itu kan di tingkat fakultas. Nah, kami ingin menunjukkan Ibu dan Bapak LKI RB, karena kami akan dinilai oleh Itjen juga Kemenpan RB tentang pelaksanaan RB. Nah, di LKI RB Ibu dan Bapak, di aspek reform, Ibu Bapak nanti bisa lihat telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan. Jadi yang Ibu Lina sampaikan, itu sekarang sudah kami lakukan, Ibu. Kami sudah menyusun peta proses bisnis dengan mengacu kepada peta jabatan yang baru, di mana tidak ada lagi jabatan struktural eselon 3 dan eselon 4. Sudah kami ganti dengan jabatan fungsional. Nah, coba Mas Alex, tolong ditayang peta proses bisnisnya. Ini contohnya, Bu. Ini adalah alur tentang usul penetapan tugas belajar. Nah, kita lihat start awal itu dari eselon 2, ini kebetulan pekerjaan yang ada di internal dikti, dari eselon 2, dari Sesditjen atau dari direktur, itu mengajukan kepada dirjen, dari dirjen turun kepada Sesditjen. Nah, dari Sesditjen, kalau dulu kan kita berjenjang nih Bu, ke Kabak, ke Kasubag, tapi sekarang karena sudah ada jabatan fungsional, maka akan langsung turun ke analis kepegawaian ahli muda. Dengan demikian, proses langkah ketiga ke eselon 3 dan eselon 4 itu sudah kita pangkas langsung ke analis kepegawaian ahli muda. Inilah contohnya Ibu dan Bapak. Nah, untungnya di LKIZI ini tidak ditanya nih Ibu dan Bapak. Coba kita lihat LKIZI Mas Alex. Nah, di LKIZI untuk area tata laksana kita lihat pertanyaannya itu adalah apakah SOP mengacu kepada peta proses bisnis. Nah, nanti tim Itjen akan bertanya kepada Ibu dan Bapak, mana peta proses bisnisnya, kemudian mana SOP-nya, jumlah SOP-nya berapa, seperti itu. Nah, jadi Ibu dan Bapak nanti pada saat dinilai oleh TPI atau tim penilai internal dari Inspektorat Jenderal, kalau kita melihat kemacu kepada LKI ini, maka kita harus siap menunjukkan dokumen peta proses bisnis dan juga SOP-nya yang merupakan turunan dari peta proses bisnis. Jadi ini kalau kita lihat Ibu dan Bapak, LKIZI ini masih mengacu kepada Permenpan yang belum ada revisinya. Beda dengan RB. Kalau RB itu ada yang terbaru di tahun 2020. Jadi demikian Bu Lina. Tapi memang tidak menutup kemungkinan Ibu dan Bapak, mengingat sekarang sudah tidak ada lagi eselonisasi, kita memang harus pelan-pelan mulai membuat peta proses bisnis yang baru dengan mengacu kepada jabatan fungsional. Karena jabatan struktural yang sekarang kan sudah tidak ada, jadi tidak bisa kita lagi gunakan sebagai acuan kita dalam menyusun peta proses bisnis. Demikian Ibu Lina, semoga menjawab pertanyaan Ibu. Pak Ali. Boleh menanggapi Pak. Wawan dari UPI Pak Ali. Bisa menanggapi Pak Bambang dari UNED Pak Ali. Oh baik, yang mana dulu nih? Pak, ya silakan Pak, yang kelihatan videonya nyala nih Pak Bambang nih. Pak Bambang UNED, silakan Pak. Terima kasih Pak Ali kesempatan yang diberikan. Saya Bambang dari Universitas. Tadi penjelasan dari Pak Lukman dan juga barusan ada contoh dari Pak Ali. Ini menjadi pemahaman yang akhirnya saya juga kebingungan. Demikian. Artinya kalau saya melihat penjelasan Pak Ali tadi, memang ketika kita nyusun peta proses bisnis tidak lepas dari struktur organisasi. Ketika struktur organisasi berubah, contohnya sekarang sudah nggak ada eselonisasi, maka peta proses bisnis akan menyesuaikan. Demikian, menurut pemahaman saya. Tapi tadi Pak Lukman jelaskan bahwa di dalam penyusunan peta proses bisnis tidak tergantung kepada struktur. Ini pemahaman saya menjadi mohon penjelasan kalau apa yang saya tangkap itu salah. Demikian. Jadi ketika struktur berubah, otomatis peta proses bisnis disusun kembali karena di situ ada jabatan di dalam ketika menyusun peta proses bisnis. Siapa yang terlibat, atau ketika kita menyusun SOP, siapa saja yang terlibat di dalam proses tersebut. Mohon maaf kalau memang pemahaman saya yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Bambang, memang kita tidak mengacu kepada struktur Bapak, tapi mengacu kepada fungsi. Nah, nanti kita akan exercise, itu tadi kebetulan fungsi dari kepegawaian. Nah, kalau Ibu Bapak lihat, nanti tadi Pak Lukman disampaikan tentang alur mulai dari level 0 sampai ke sekian. Kita memang mengacunya kepada fungsi Bapak. Nanti kita lihat, fungsi dari layanan inti itu apa saja, fungsi dari layanan pendukung itu apa saja. Nah, pada saat kita menjalankan fungsi, khususnya di alur mikro, itu tidak terlepas dari pelaksananya Pak, atau aktornya. Nah, kalau kita mengacu kepada struktur organisasi yang lama, tentu saja yang terlibat itu adalah pejabat struktural. Seperti tadi, misalnya untuk usul penetapan tugas belajar. Siapa saja yang terlibat untuk alur mikronya tersebut? Tentu saja para pejabat strukturalnya. Eselon 2 terlibat, eselon 3 terlibat, eselon 4 terlibat. Nah, sekarang karena sudah tidak ada lagi struktural, maka kita mengacunya kepada pejabat fungsional. Siapa pejabat fungsional yang melaksanakan tugas untuk penyusunan usul penetapan tugas belajar ini? Tentu saja analis kepegawaian ahli muda. Dengan demikian, pekerjaan yang menjelaskan alur mikronya ini, itu akan kelihatan, Pak. Nah, yang tadi Pak Lukman sampaikan, itu adalah pekerjaan yang makronya, Pak. Kalau kita bicara makro, itu kita bicara antar unit organisasinya, antar fungsinya. Nah, nanti kita akan exercise, Pak. Kita akan coba membuat mengalir dari level 0 sampai ke level N. Nanti akan kita exercise. Ini kita baru pemanasan ini, Pak Bambang. Tidak perlu khawatir, Pak. Kita nanti akan buat sampai memang mengalir. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih penjelasannya. Sama-sama, Pak. Siap. Silakan lagi Bu dan Bapak. Boleh menanggapi, Pak? Oh iya. Siapa ini, Bu? Mohon izin sebutkan namanya Bapak Ibu, karena ini ada 388 orang tidak kelihatan. Bu Mila dari UI. Oh iya, silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Ali. Terima kasih Pak Lukman atas paparannya. Memang kami terkait dengan Probis ini memang hal yang baru ya, begitu ya. Nah, kami sudah buat peta Probis di tingkat fakultas, begitu ya Pak Lukman ya. Walaupun memang mungkin belum sempurna begitu. Tapi tadi dari paparan Pak Lukman ini saya tanyanya teknis ya Pak ya. Dari paparan tadi Pak Lukman di salah satu slide-nya menyebutkan bahwa peta Probis ini kalau tidak salah ada yang bentuknya flowchart kemudian bentuknya leveling gitu ya. Gitu ya Pak Lukman ya. Dan kalau saya lihat di Kemenpan 2018 pun menyebutkan bahwa ada dua jenis peta Probisnya ya, bentuknya flowchart atau BPPN gitu. Nah, yang sudah kami buat itu bentuknya adalah flowchart ya. Kalau saya lihat dari gambaran ini kelihatannya Probis yang kita buat di tingkat fakultas itu bentuknya flowchart begitu. Nah, apakah kedua peta Probis ini ada spesifikasinya untuk sebuah organisasi begitu ya? Karena nanti kan terkait nanti kalau ada berubah berarti apakah harus berubah semua mengacu kepada leveling begitu. Nah, itu mungkin pertanyaan saya Pak Lukman. Mungkin ada kelemahan atau ada kelebihannya di dua bentuk peta Probis ini begitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Mila, pertanyaannya bagus sekali nih. Pak Lukman, mungkin bisa dijelaskan Pak Lukman tentang kelemahan atau keunggulan dari dua metode penyusunan peta plus bisnis ini. Ini pertanyaan Bu Mila ini bagus sekali nih. Kami persilakan Bapak Lukman. Ya, baik Pak Ali. Menanggapi pertanyaan dari Bu Mila, memang tadi ada dua jenis permodelan ya dalam peta proses bisnis. Ada yang flowchart ataupun yang satu lagi BPMN. Memang kalau kita lihat sebenarnya kalau kami sih pada intinya itu menyerahkan ke masing-masing kementerian lembaga apakah mau menggunakan yang flowchart atau menggunakan yang BPMN. Tetapi memang hampir sebagian besar kementerian lembaga itu menggunakan flowchart karena mungkin kalau BPMN kan masih menggunakan aplikasi ya dan belum semua orang juga paham terkait aplikasi tersebut. Kalau terkait flowchart kan
sudah sering dipergunakan khususnya di dalam menyusun menyusun SOP juga menggunakan flowchart. Nah, terkait spesifikasi suatu organisasi sih itu kami serahkan ke masing-masing kementerian. Tidak ada kami mengharuskan harus flowchart atau harus BPMN. Itu tergantung dari masing-masing instansi saja mau menggunakan jenis permodelan peta proses bisnis yang seperti apa. Tetapi mungkin kalau dari dari tingkat kesulitan itu tingkat kesulitan implementasi Probis itu mungkin lebih sulit menggunakan BPMN ya, karena BPMN itu kan di dalam di dalam kolom yang paling kanannya tadi juga sudah disampaikan sebenarnya oleh Pak Ali, kan ada aktor atau ada pelaksananya. Sedangkan kalau flowchart kan dia hanya menggambarkan bagaimana proses inti, kemudian proses pendukung, kemudian menjadi level 0, kemudian nanti dari level 0 itu diturunkan menjadi level satunya seperti apa. Kalau dari tingkat kesulitan, memang kalau kami melihatnya sepertinya lebih sulit di BPMN, karena pemahaman terkait aplikasi BUMN kan berbeda-beda antara satu kementerian dengan kementerian lainnya. Makanya hampir seluruh kementerian lembaga itu menggunakannya flowchart, termasuk di Menpan sendiri juga menggunakannya penyusunan peta probisnya itu menggunakan jenis permodelan dari flowchart. Mungkin itu Bu Mila, Pak Ali, tanggapan dari kami. Terima kasih Pak Lukman, Ibu Mila. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, terima kasih Pak Lukman. Terima Jadi kasih Ibu mungkin Mila. merespon Pak Lukman begitu ya. Ini mungkin ke Pak Ali ya berarti ya. Punten Pak Ali gitu ya. Jadi artinya kalau ini mau, kebetulan karena ini FKM mau mengusulkan untuk ZI begitu ya, apakah untuk keperluan pengajuan zona integritas ini, apakah ada ketentuan kita diperbolehkan untuk menggunakan flowchart atau menggunakan BPPN gitu ya? Karena kan berarti kalau harus semua ke BPN, maka kemudian kita harus lebih cepat untuk mengubahnya begitu ya. Itu Pak Ali. Mungkin saya pertanyaan itu ke Pak Ali ya. Terima kasih Pak Ali. Siap Ibu. Ibu Mila, terima kasih Ibu. Baik, kami sudah mencoba dua metode tersebut, baik menggunakan flowchart maupun BPMN. Dan dari hasil uji coba tersebut, Ibu dan Bapak, kami sepertinya sudah jatuh cinta ini dengan BPMN. Yang menurut kami justru ini lebih cocok untuk penyusunan peta proses bisnis. Nah, tadi seperti disampaikan oleh Pak Lukman, karena kita punya dua metode dalam penyusunan peta proses bisnis ini, dan pada saat penilaian ZI itu tidak ditanya pakai metode yang mana, jadi silakan Ibu, kalau seandainya UI ingin menggunakan sistem flowchart. Tapi nanti kita akan coba mengeksersis dengan BPMN. Kenapa coba BPMN? Karena ini sesuatu yang baru. Dan BPMN ini adalah merupakan metode yang sudah banyak dipakai di perusahaan swasta di internasional. Beda kalau flowchart itu kan sudah konvensional ya. Mungkin kita mau coba sesuatu yang baru, nanti Ibu Bapak bisa bandingkan lebih nyaman mana, lebih enak mana, lebih mudah mana antara menggunakan flowchart atau menggunakan BPMN. Nanti kita akan coba kita akan coba exercise. Itu satu. Yang kedua dari sisi aplikasi. Kenapa kami kemudian memilih menggunakan BPMN? Karena ini menggunakan aplikasi Bizagi, Ibu dan Bapak. Ini aplikasi open source. Ibu dan Bapak bisa download, bisa install, karena ini aplikasi open source dengan mudah. Kami juga sudah upload installernya. Nah, kalau untuk flowchart, Ibu Bapak kan bisa menggunakan Visio atau Excel dan sebagainya. Nanti kita akan coba bandingkan Ibu dan Bapak lebih mudah mana. Kalau untuk flowchart, saya yakin Ibu dan Bapak pasti sudah bisa, sudah ahli sekali dalam membuat flowchart. Nah, bagaimana dengan BPMN nanti kita akan coba. Jadi Ibu dan Bapak nanti punya dua pandangan, dua metode. Nanti Ibu Bapak bisa renungkan ingin menggunakan yang mana. Nah, tapi untuk kesempatan ini yang akan kita exercise adalah dengan menggunakan BPMN. Demikian Ibu Mila. Ya, siap Pak. Terima kasih. Baik. Ada lagi pertanyaan Ibu dan Bapak? Ya,
Saya mau menanggapi, Pak. Oh ya, dengan Bapak siapa ini, Pak? Basri dari Andalas. Oh ya, Pak Basri, silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menanggapi sehubungan dengan perubahan struktur dari organisasi dari perguruan tinggi dengan adanya perubahan hilangnya eselon 3 dan eselon 4 itu bagaimana pengaruhnya dengan proses bisnis ini. Sedangkan pada saat sebelumnya kita sudah bikin gitu kan. Kemudian yang kedua, tadi juga sudah disampaikan tidak tergantung dengan struktur organisasi. Kalau menurut emak saya tentu sudah pasti tergantung dengan struktur organisasi gitu. Tapi sehubungan dengan yang pertama berubahnya struktur organisasi dan sampai sekarang belum dirubah, tetapi pejabatnya sudah dihilangkan gitu. Nah, kemudian yang kedua, pejabat yang sudah dihilangkan itu masih ditempel di sana, ditaruh sebagai koordinator dan subkoordinator. Sampai sekarang belum ada kejelasan seperti itu. Bagaimana membuat proses bisnisnya yang seperti ini gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ali, saya menambahkan juga dengan masalah ini, kayaknya sama dengan Pak Basri ini. Bisa dengan Pak? Bapak siapa ini Pak? Mohon izin. Samsu Pak dari WLN. Oh Pak Samsu, oke. Siap Bapak. Silakan Bapak. Baik, mungkin menyambung dari Pak Basri tadi, kalau yang dicontohkan oleh Pak Lukman atau Pak Ali sendiri tadi ya, masalah izin belajar tadi itu kan nanti di ujungnya bisa langsung ke pejabat fungsionalnya gitu ya, ke analis kepegawaian. Nah, sekarang selain dari itu sudah dari strukturnya itu sudah tidak ada di eselon 3 4. Nah, di kita itu masih ada yang fungsionalnya tidak tersedia begitu. Ya kan di akademik dan sebagainya itu kan tidak tersedia. Nah, sementara layanan utama kita kan justru di akademik begitu ininya. Nah, itu kira-kira gimana Pak Ali dan Pak Lukman terhadap ketidakadaan dan ketidaksesuaian, banyak masih yang ketidaksesuaian. Sekarang kan masih proses nih kita mengusulkan penyesuaian itu. Mungkin itu Pak Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Lukman, ini kebetulan banyak teknis sekali. Pak Basri, baik Ibu dan Bapak, ini pertanyaan bagus sekali Ibu dan Bapak. Pertama, dalam menyusun peta proses bisnis ini, dua bahan baku yang harus kita siapkan itu adalah OTK, yang kedua adalah peta jabatan. Dengan mengacu kepada OTK, tugas dan fungsinya apa, dan juga ada peta jabatan, maka kita jadi tahu Ibu dan Bapak, apa tugas dan fungsi dari unit organisasi kita, dan juga peran dari masing-masing aktor atau pelakunya. Nah, sekarang kendalanya adalah, kita sekarang sudah tidak ada lagi eselonisasi Ibu dan Bapak. Nah, karena sudah tidak ada lagi eselonisasi, maka sekarang kita bingung, siapa aktornya kalau kita ingin menyusun alur yang mikro. Kalau dulu kita ada jabatan eselon 3, eselon 4 itu mudah. Tapi sekarang kita sudah punya jabatan fungsional. Masalahnya lagi, jabatan fungsionalnya sendiri belum sesuai. Saya nggak usah jauh-jauh deh Bapak Ibu. Nggak bicara tentang Ibu dan Bapak, saya mau bicara diri saya sendiri aja dulu deh. Saya ini analis kebijakan Bapak Ibu. Dapat jabatan analis kebijakan. Tapi pekerjaan saya sehari-hari itu jauh dari jabatan analis sebagai analis kebijakan. Tapi saya juga dapat tugas sebagai subkoordinator tata laksana. Koordinator dan subkoordinator itu adalah jabatan goib, Ibu dan Bapak. Jabatan yang ada dan tidak ada. Kenapa goib? Karena di peta jabatan itu tidak ada. Di OTK itu tidak ada, Ibu dan Bapak. Tapi kalau seandainya mengacu kepada jabatan fungsional, lebih seru lagi. Karena tidak sesuai dengan jabatan saya sebagai seorang analis kebijakan. Nah, saat ini Bu dan Bapak, kendala-kendala tersebut memang akan menjadi masalah kita dalam penyusunan peta proses bisnis yang mikro. Oleh karena itu, solusinya sekarang adalah kita fokus ke alur makronya dulu Ibu dan Bapak. Jadi alur makro itu adalah untuk kepentingan stakeholder kita dulu. Seperti misalnya tadi ada alur tentang di akademik, tentang penerimaan mahasiswa baru.
kalau ada calon mahasiswa datang ke kampus bertanya tentang bagaimana prosedur penerimaan mahasiswa jalur mandiri, tentu akan kita jelaskan alur yang makronya. Alur yang melibatkan aktornya adalah unit organisasi atau unit kerja. Urusan dapur kita, Ibu dan Bapak, siapa yang mengerjakan, itu tidak perlu kita buat dulu. Kita buatnya yang makro dulu. Dan itu juga kalau kita buat berjenjang seperti itu akan jauh lebih mudah. Kalau seandainya kita membuat peta proses bisnis, langsung kita jabarkan makro dengan mikro menjadi satu alur, itu akan sulit sekali. Nah, mengenai jabatan fungsional, ini kami baru dapat info. Ini info terbaru, Ibu dan Bapak. Kami mendapat info, Biro SDM akan melakukan penyesuaian lagi jabatan fungsional. Mungkin Bapak sudah dengar ya? Sudah ada suratnya. Oh, sudah ya Pak ya? Baik. Sudah ada suratnya ya. Nah, saya juga mau menyesuaikan nih Pak. saya juga mau menyesuaikan dari analis kebijakan, saya mau mencoba usul menjadi analis SDM aparatur. Karena setelah saya lihat di Permenpan tentang jabatan analis SDM aparatur, pekerjaan saya sehari-hari lebih cocok di situ Ibu dan Bapak. Di analis SDM aparatur, pekerjaan tentang peta proses bisnis, tentang reformasi birokrasi, zona integritas ada di analis SDM aparatur, bukan di analis kebijakan. Ini kenapa saya jadi curhat ya? Jadi mohon maaf ini Ibu dan Bapak. Pak. Jadi seperti itu Ibu dan Bapak. Jadi sambil menunggu tentang penyesuaian jabatan fungsional ini, kita susunnya untuk alur makronya dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti sambil kalau jabatan fungsionalnya sudah rapih, baru nanti kita sesuaikan. Demikian Ibu dan Bapak jawaban kami. Silakan jika ada yang bertanya lagi Ibu dan Bapak. Ya Pak Ali. Oh siap, dengan Bapak. Saya Pak Imam Mukhlis dari Universitas di Malang. Oh iya siap, Pak Imam. Silakan Pak. Pak Ali, sampai ketemu lagi nih Pak Ali ya. Iya nih Pak. Tapi saya lihat Pak Ali ini memang akhirnya belum menemukan rohnya ya. Menunggu transisi lagi nih Pak Ali. Baik Pak Ali. Jadi terkait dengan topik kita hari ini Pak. Yang pertama perlu kita tegaskan apa yang harus kita lakukan. Kalau tadi berdasarkan yang disampaikan terakhir Pak Ali tadi, kita membuat peta proses bisnis tapi yang dalam skala makro begitu. Nah memang ini kan di masing-masing universitas ini kan saya pikir memiliki budaya yang berbeda-beda ya, karena sesuai dengan Renstra dan lain-lainnya begitu. Kemudian juga sesuai dengan status perguruan tingginya, apakah PTBH, PT BLU ataupun Satker. Nah, itu yang perlu kita pertegas Pak Ali. Yang kedua, terkait dengan penyusunan peta proses bisnis ini kan memang di kami, di tim reformasi birokrasi UM itu kan sudah lama mengikuti irama ini Pak. Jadi kita sudah pernah dilatih Bizagi, setelah itu kan tidak ada lagi kelanjutannya seperti apa gitu. Nah ini apakah harus kita sesuaikan dengan tadi yang disampaikan Pak Lukman atau ini menjadi sebuah pilihan yang dipertimbangkan di masing-masing perguruan tinggi Pak Ali. Itu Pak dari kami, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya dan mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Imam. Mohon izin Pak Lukman bisa memberikan pencerahan. Baik, mohon maaf tadi. Baik Pak Imam Mukhlis terkait pertanyaan dari Bapak. Jadi kembali lagi memang kalau kita dasarkan pada Permenpan 19, sebenarnya kan kami memberi kebebasan kepada masing-masing kementerian lembaga untuk memilih ya apakah menggunakan BPMN atau menggunakan flowchart. Tetapi memang tadi Pak Ali juga sudah sampaikan, memang kalau khusus untuk di Ditjen Dikti ini menggunakan BPMN di dalam menyusun peta probisnya. Nah, sebenarnya juga masih antara Biro Ortala itu juga perlu dikoordinasikan lagi oleh Ditjen Dikti karena Biro Ortala juga menggunakan
penggambaran peta probisnya itu menggunakan dengan flowchart. Nah, maka dari itu kalau kami sih mau menggunakan flowchart atau menggunakan BPMN, pada intinya sih ya kami kembalikan lagi ke masing-masing kementerian. Kami sih tidak masalah, yang penting telah ditetapkan peta proses bisnisnya. Dan yang paling penyusunannya paling mudah menurut Bapak Ibu. Jadi kalau kami sih tidak ada masalah sih terkait hal tersebut, dan kami kembalikan lagi kepada masing-masing instansi. Mungkin itu Pak Imam yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ya, mohon izin menambahkan. Jadi Ibu dan Bapak, Kemendikbud itu membuat peta proses bisnis dengan menggunakan sistem flowchart. Nah, pada saat Dikti gabung lagi ke Dikbud, saya sudah tahu ini pasti akan jadi pertanyaan ini. Saya langsung menghadap kepada Ibu Mustangimah, Kepala Biro Ortala. Saya jelaskan kepada beliau. Dan alhamdulillah beliau memang tahu bahwa, karena dulu kan beliau itu di Kemenristek Dikti juga, beliau itu di Ditjen Risbang. Dan Kemenristek Dikti, beliau tahu bahwa Kemenristek Dikti itu memang menggunakan sistem BPMN ini. Nah, sekarang Kemendikbud sampai sekarang itu belum menyelesaikan peta proses bisnisnya, Ibu dan Bapak. Sementara kita sudah dikejar oleh Itjen dan juga Kemenpan untuk pembangunan zona integritas. Kita diminta segera menyelesaikan peta proses bisnis untuk pembangunan zona integritas ini. Nah, sedangkan induknya sendiri yang dari kementerian itu belum selesai. Nah, saya lapor kepada Bu Mustangimah, gimana nih Bu? Sampai sekarang versi kementerian sendiri belum jadi, belum selesai. Nah, kemudian beliau bilang, untuk pembangunan zona integritas ini, beliau sampaikan, silakan kita pakai konsep BPMN dulu. Tidak masalah. Karena toh pada saat dinilai oleh Itjen dan juga Kemenpan RB, itu tidak ditanya apakah ini menggunakan BPMN atau menggunakan flowchart. Yang penting kita punya. Nah, kalau seandainya kita menunggu Kemendikbud selesai, kita tidak akan bisa memaparkan peta proses bisnis kita, Ibu dan Bapak. Karena sampai sekarang belum selesai ini. Jadi sekarang kita teruskan dulu apa yang sudah kita kerjakan dari tahun 2018. Nah, kita teruskan kembali. Nah, tadi Pak Imam sampaikan bahwa kenapa tidak ada kelanjutan? Benar Bapak. Jadi di tahun 2018 itu sebenarnya kita sudah mulai merancang penyusunan peta proses bisnis mulai dari tingkat universitas, institut sampai ke tingkat fakultas. Kami sebenarnya sudah di 2019 itu sudah mulai rancang penyusunan peta proses bisnis di tingkat fakultas, Pak. Sudah kami agendakan itu. Tapi seperti kita ketahui bahwa 2019 Dikti kembali lagi ke Dikbud dan juga ada pandemi ini, semua program berantakan ini, Pak. Semua program berantakan. Akibatnya kami pending. Nah, dan terus terang saja Bapak Ibu, kami sendiri juga ini modal nekat nih mengadakan kegiatan peta proses bisnis dengan sistem daring seperti ini. Kalau Ibu Bapak yang sudah mengikuti kegiatan peta proses bisnis dengan sistem yang dulu kita lakukan dengan tatap muka, itu jauh lebih mudah. Karena nanti kita akan mudah untuk berdiskusi, apalagi karena ini pakai aplikasi. Nah, ini mudah-mudahan aja dengan konsep daring seperti ini, nanti kita akan lancar menyusun peta proses bisnisnya. Demikian Pak Imam. Satu lagi Pak Ali. Satu lagi. Silakan Pak. Satu lagi Pak Ali ya. Ya. Itu nanti peta proses yang sudah kita buat, itu apakah seperti SPP itu Pak? Apakah ada penetapan dari rektor? Ya. Atau harus ada, mohon maaf, uji publik juga seperti yang sudah kita kirimkan SPP-nya itu Pak? Ya. Baik. Bagus Pak pertanyaan Pak. Jadi Ibu dan Bapak, hasil yang Ibu Bapak buat dari peta proses bisnis ini yang alur makro yang untuk kepentingan stakeholder, nanti akan digunakan oleh area pelayanan publik untuk membuat standar pelayanan publik atau SPP. Terima kasih Pak Imam sudah mengingatkan. Ya. Jadi antara area tata laksana dengan area pelayanan publik itu harus ada koordinasi yang kuat. Jadi sebelum area pelayanan publik bisa menyusun standar pelayanan publik, harus peta proses bisnisnya harus rampung dulu, harus rapi dulu, khususnya untuk yang makro. Karena di standar pelayanan publik, di komponen sistem mekanisme dan prosedur yang kita butuhkan adalah alur makro. Oleh karena itu, kita harus segera menyelesaikan alur yang makro, kita serahkan kepada teman-teman di area pelayanan publik, ini loh, komponen sistem mekanisme dan prosedur. Nanti teman-teman di area pelayanan publik tinggal menambahkan persyaratan, tinggal menambahkan waktu, biaya, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan penetapan? Izin Pak Imam, kalau untuk peta proses bisnis ini, karena kita buatnya satu tingkat universitas atau institut, maka nanti ditetapkan melalui SK Rektor, Pak. Nah, sedangkan anak cucunya, yaitu berupa SOP, silakan ditetapkan oleh masing-masing pejabat setingkat eselon 2-nya. Jadi kalau untuk di fakultas, biar ditetapkan oleh dekan, kalau di eselon 2 di biro, bisa ditetapkan oleh kepala biro, oleh kepala UPT, dan sebagainya. Nah, ini tidak perlu ada uji publik, Bapak.
Tapi memang seperti kita lihat di LKE itu memang ada pertanyaan apakah SOP ini sudah dievaluasi atau belum. Nah, kalau untuk evaluasi itu bisa kita dilakukan di internal kita saja. Jadi kita bisa meminta tolong teman-teman asesor RB ya yang bisa merupakan anggota SPI untuk melihat apakah peta persbisnis yang sudah kita susun ini sudah sesuai atau belum dengan tugas dan fungsi kita. Demikian Pak Imam. Baik, Ibu dan Bapak, apakah ada pertanyaan lagi? Ya, cukup Pak Ali. Cukup ya? Makasih banyak, Pak. Baik. Ini sudah 11.45, waktunya mohon maaf sudah selesai untuk kita berdiskusi. Pak Lukman, terima kasih banyak Bapak. Bapak sudah memberikan pencerahan kepada kami